Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura Neno dengan NIM 2003020020253 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan masyarakat manusia. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat manusia atau masyarakat, tapi definisi awal yang sederhana tentang subjek ini memohon pertanyaan apa itu masyarakat manusia, yaitu membuatnya berbeda dari apapun dalam penciptaan, tantangan bagi kita masing-masing sebagai individu. Kita harus bisa menemukan milik kita, bantalan di dalamnya. Inilah mengapa sosiologi memetakan dan mendokumentasikannya dalam pergeseran dasar untuk hidup kita, memiliki daya tarik yang selalu diperbaharui. Yang keduanya, dunia dan masyarakat. Masyarakat dalam bentuk tunggal tampak lebih umum dan tidak terbatas sepanjang waktu dan ruang. Mencakup semua manusia, itu jamak. Masyarakat terdengar lebih seperti satu set unit wadah yang berbeda dari satu sama lain. Seolah-olah Anda dapat membawanya satu persatu untuk memeriksa isinya. Padahal, sosiologi selalu mempelajari masyarakat, keduanya diambil secara terpisah dan juga bersama-sama sebagai masyarakat manusia. Keseimbangan antara kedua aspek itu mungkin berbeda, tetapi pada akhirnya kajian tentang yang satu ini benar-benar membutuhkan studi tentang yang lain. Berikutnya, manusia dan budaya. Masyarakat manusia pada umumnya bukan hanya masyarakat yang jamak, meluas sampai semua manusia. Jumlah total anggota hewan spesies Homo spesies. Tapi kita seharusnya tidak menyamakan spesies manusia dengan masyarakat manusia. Seperti hewan lainnya, kualitas dari spesies didistribusikan di antara anggota individu. Total mereka membuat manusia. Melalui hubungan sosial, merekalah merupakan masyarakat dan rangkaian total hubungan pada satu waktu membuat apa yang kita sebut masyarakat dunia. Untuk setiap spesies hewan, persyaratan penting untuk kelangsungan hidup termasuk warisan genetik, organisme yang berfungsi sebagai menguntungkan lingkungan dan hubungan sosial. Berikutnya, jenis kelamin dan gender. Interaksi biologi, masyarakat dan budaya selalu paling membangkitkan kontroversi yang intens dalam diskusi tentang seks, seksualitas, dan gender. Adalah pandangan yang sangat beragam tentang perbedaan antara jenis kelamin, tetapi juga tentang apa yang khas, diharapkan atau sesuai dalam hubungan mereka satu sama lain. Intensitas debat muncul sebagian dari kompleksitas masalah, pengaruh masyarakat, budaya, dan manusia satu sama lain biologi bukanlah satu cara atau langsung. Misalnya, biologis sifat manusia itu sendiri menyediakan hubungan sosial, dan topik seks dan gender adalah poin utama untuk masuk ke pemahaman masyarakat. Secara biologis, manusia dibangun untuk memproduksi dirinya sendiri melalui hubungan satu sama lain, yaitu hubungan sosial, yang biasa disebut seksual. Berikutnya adalah evolusi dan sejarah. Kami menceritakan kisah perubahan budaya dan masyarakat sebagai sejarah manusia dalam arti luas, yaitu apa yang pantas disebut agung cerita. Kesadaran diri kolektif ini sendiri merupakan ciri budaya. Ini memungkinkan kami untuk membedakan garis waktu yang berbeda dalam akun kami di spesies.
anggota individu, budaya, dan masyarakat. Menempatkan mereka bersama-sama mencerminkan keragaman luar biasa dari kehidupan nyata. Memisahkan mereka membuat analisis yang jelas dan memungkinkan kita untuk mengembangkan teori tentang interaksi mereka. Secara khusus, mempertahankan garis waktu yang berada pada budaya, masyarakat, dan spesies, menjaga dari kesalahan besar yang melanda pemikiran tentang masa lalu manusia. Berikutnya adalah membentuk dunia. Bagi kita masing-masing, mencari nafkah berarti mendiami dunia yang kita miliki tidak dapat dibuat dan hanya dapat kita upayakan untuk membentuk bagian yang sangat kecil. Kami masyarakat juga tertanam dalam keterlibatan yang kompleks dengan lingkungan yang telah dibentuk manusia sebelum kita. Sosial kami relasi terikat menjadi entitas di mana bagian yang bergerak atau terlihat berada pada tubuh, mesin, bangunan, komoditas, gambar, dan teks. Ini seringkali menyembunyikan sebanyak mungkin hubungan yang menjadi dasar mereka tergantung, tapi keterlibatan kolektif kita dengan dunia dan kita pembangunan lingkungan sosial adalah pengaturan penting untuk akun apapun dari hubungan sosial kita. Berikutnya adalah uang dan modal. Dalam perjalanan secara manusia, selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan paling luas yang telah terjadi di hubungan budaya dan masyarakat adalah perkembangan uang. Karena masing-masing dari kita membutuhkannya untuk hidup, kita cenderung melupakan maknanya di akun yang lebih luas. Dalam istilah budaya, uang adalah yang paling berpengaruh dan banyak digunakan ukuran nilai. Ini memungkinkan kita untuk membandingkan objek dan aktivitas dengan harga atau nilai dasarnya dan pasarnya, di mana orang bekerja untuk nilai uang juga dapat diberikan pada hal-hal yang tidak diperjualbelikan. Kita dapat memberi harga pada waktu luang dengan menghitung pendapatan yang hilang karena tidak bekerja. Berikutnya adalah lembaga kolektivitas. Kemandirian uang dari kendali pribadi tersebar luas penerimaan, kesinambungannya di luar hidupmu dan hidupku. Begitu juga menembus aspek lain dari keberadaan manusia. Kebutuhannya manajemen dan kontrol teknis tidak unik untuk itu, melainkan mereka menjadikannya contoh dari salah satu figur umum terpenting dari masyarakat manusia. Itu disebut institusi sosial. Uang sebagai institusi juga menunjukkan bagaimana relasi antar manusia tersembunyi di balik perhitungan kualitas abstrak material sesuatu. Secara umum, institusi menanamkan relasi sosial dalam materi dan teknologi. Dalam bidang kehidupan yang dalam uang, kita disebut ekonomi. Institusi merupakan rangkaian dari praktik sosial yang tersebar luas, impersonal, tunduk, namun selalu menolak kontrol. Berikutnya, negara dan bangsa. Mereka mengacu pada entitas yang kompleks, di mana negara, budaya, wilayah, atau bangsa terikat dalam berbagai ketidakberaturan. Cara-cara yang tidak memiliki batas-batas yang bertepatan dengan rapi. Dalam arti ini, negara adalah jenis kolektivitas manusia tertentu. Mereka bukan hanya masyarakat, tetapi seperti halnya kolektivitas apapun. Hubungan sosial juga demikian penting untuk pemeliharaannya. Negara atau di masa lalu dan bahkan sekarang, masyarakat saat mereka terpisah dari wilayah adalah subjek dari cerita besar umat manusia dan sejak akun paling awal. Masyarakat memiliki kepentingan tempat dalam cerita ini, tetapi ini bukan masyarakat tentang keseluruhan cerita dan memiliki peran yang lebih rendah
daripada kolektivitas tersebar dari semuanya untuk umat manusia. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata dan bahasa yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.